Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat akses semua. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Ya, izin berbagi teman-teman semua dan mohon dikoreksi ya para guru dan teman semua jika ada yang salah. Berbagi tentang yang kemarin saya coba pelajari yaitu storage procedure. Jadi ceritanya aplikasi kita ini BE-nya asalnya diakses ya. Cuma datanya udah banyak, sudah jutaan, sudah lebih dari 1 juta baris. Sehingga sampai saya memisahkan dua tabel, tabel jual head sama jual detail yang punya relasi referential integrity itu hanya ada dalam satu database. Dalam satu database pun yang berisi dua tabel ukurannya udah 1 giga lebih gitu. Sedangkan kliennya, usernya ada 70 titik komputer yang mengakses secara bersamaan si database tersebut. Udah terasa berat. Nah, makanya mau gak mau ini harus migrasi ke SQL Server. Nah, ini SQL Servernya kita menggunakan SQL Server 2008 R2. Nah, untuk uji coba sekarang ini bukan di lokal ya teman-teman. Jadi ini real world SQL Servernya SQL Server yang online. Di hosting di dedicated server. Sehingga kita bisa melihat dengan koneksi internet yang berjalan sekarang ini di rumah, seperti apa kecepatan proses datanya. Seperti itu ya. Kemudian Bang HR minta perbandingan. Nah, saya udah bikin select data via via storage procedure dengan select data via link table access itu cepetan mana sih? Nah, kita langsung coba ya. Kita coba contoh Garden satu, select data via storage procedure. Nah, ini error karena tanggalnya nggak diisi. 1/1/15. Asal masukin aja sampai hari ini. Atau kita bertahap ya. 1/1/20 sampai 1/3/20. Ini untuk satu toko datanya 3 bulan. Select data. Nah, ini sekejap udah muncul. Kalau saya biasa melihatnya, karena ternyata ini belum muncul semua. Ya, saya coba menuju halaman terakhir. Ini juga sepersekian detik sudah jalan. Ya, kita bandingkan dengan select data via link table. Jadi dari SQL Server dibikin link table, baru dibikin query access. Bukan memanggil storage procedure. Kita klik ini seperti ini ke halaman terakhirnya. Jadi seolah-olah tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian saya coba taikin datanya dari ini aja, 15 sampai hari ini contohnya. Oke, untuk kerjaan satu kita select via SP dulu, storage procedure. Proses datanya cepat. Kita coba menuju halaman terakhir. Ini load. Nah, entah berapa detik ya, entah berapa detik seperti itu. Kita coba sekarang select data dulu via link table di query access. Cepat sama menuju halaman terakhir lebih cepat. Nah, malahan saya udah nyoba beberapa kali. Kok kalau melihat ini lebih cepatan query akses biasa ya.
query akses biasa yang dibikinnya dibuat apa? Bikin storage procedure susah-susah gitu ya. Susah-susah. Udah aja kita tinggal bikin ini query akses ya, query akses. Jadi dari tabel yang ada di SQL Server dibikin query-nya karena untuk select query ini, untuk select query ya, itu prosesnya kerasa lebih cepetan bikin dengan Microsoft Access daripada kita membuat SP. Buat dulu SP-nya di SQL Server di sini ya. Rekap jurnal filter toko tanggal yang ini bikin dulu SP-nya. Kemudian untuk memanggil SP ini gak bisa langsung diakses, tapi kita bikinnya menggunakan pass-through query seperti ini ya. Pass-through query ini juga agar nilainya dinamis saat kita manggil di sini codingannya cukup panjang, cukup panjang seperti ini. Nah, sedikit lah, tapi jika dibandingkan dengan codingan kita manggil query access, cukup seperti ini aja. Cukup do ya recap journal open query, do cmd open query hanya seperti ini aja. Cuma 3 baris. Jadi untuk select query mendingan gak usah pakai SP tetapi bisa langsung menggunakan select query-nya akses untuk digunakan. Tetapi ternyata saya penasaran kan itu baru untuk select query. Bagaimana untuk delete query, update ataupun append query? Apakah itu sama? Ternyata di sini baru kita butuh kita benar-benar butuh yang namanya SP, storage procedure. Kita benar-benar butuh storage procedure. Ini saya uji dengan data 1 bulan aja. Dulu, ya. Ini datanya ada 578 baris data. Ini jangan dulu 1 bulan nih, karena udah saya coba ini lama ya. Kita coba 15 hari. Select data, ini jumlah datanya ada 266 baris data. Kalau kita lakukan proses delete query, delete-nya itu dengan menggunakan ini, ya. Jadi link table dibikinkan delete query di Microsoft Access, maka saat dieksekusi seperti ini kecepatannya. Kita bisa lihat run query-nya. Nanti di timer. Timernya mana ya? Ya, ada. Ini baru 5, tanggal 1 sampai 15 ya. Hanya 266 baris data. Yes, baru datanya terhapus dalam waktu 39 atau 40 detikan. Itu hanya 200 baris data. Tetapi kita saya pilih Megapad katanya. Select data via ini. Datanya muncul ada 240 baris data. Kita coba hapus lewat SP. Tek, hanya 1 detikan datanya udah kehapus. Jadi udah jelas nih perbedaannya sekarang kecepatan antara uh, delete hapus record menggunakan akses query dengan menggunakan storage procedure. Ini kan datanya nggak ada nih, mau saya balikin lagi. Berarti kan harus di append. Nah, di append saya udah sediain 2 tabel. Dari tabel sini dimasukin lagi ke tabel sini.
Append data kita pakai ini aja dulu. Kita yang kalau pakai SP cepat ya, hanya beberapa detik untuk 200 baris data. Ini saya hapus lagi, hilang. Kita coba sekarang append data menggunakan eh, append query-nya Access. Yes, nyalakan. Ya, jadi bisa disimpulkan ya. eh Mungkin Bang Aka atau Bang Ate, Mister Kid bisa menambahkan penjelasannya kenapa itu lambat dan kenapa bisa lebih cepat. Demikian teman-teman sharing informasinya tentang storage prosedur ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.